Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Shalom sahabat rohani, Alpha Omega Today membawa renungan hari ini dengan judul Tidak Dihukum Lagi. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, berbicaralah kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami benar-benar mengerti dan memiliki iman yang teguh bahwa dosa-dosa kami Tuhan sudah ampuni di dalam penyerahan dan pertobatan kami kepada Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang ajaib itu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di akhir tahun 1960-an, berita-berita Amerika berfokus pada perang veteran yang berfokus pada para veteran yang kembali dari perang Vietnam. Namun seorang veteran dari peperangan lain juga kembali. Selama 25 tahun ia telah bersembunyi di pegunungan Filipina. Veteran Jepang dari Perang Dunia Kedua ini yang masih berpakaian seragam yang sudah compang-camping adalah satu contoh manusia yang lemah dan kurus. Selama 25 tahun dia hidup dalam ketakutan, tidak mengetahui bahwa perang telah berakhir. Terputus dari peradaban, ia mengembara di hutan pengasingan, hampir-hampir tidak bisa bertahan hidup lagi. Ketika akhirnya didapati mengembara di hutan-hutan Filipina, ia sulit mempercayai bahwa peperangan telah berakhir. Ia mengira bahwa berita-berita ini hanyalah siasat tipuan musuh. Saudaraku, jiwa-jiwa terpenjara lainnya masih hidup di kamar-kamar gelap ketidakpercayaan sekarang ini yang membawa beban rasa bersalah. Namun sebenarnya peperangan itu telah berakhir. Yesus telah membebaskan para tahanan yang bersalah. Saudara, rasa bersalah yang tak diatasi bersifat merusak kesehatan fisik, mental, dan rohani kita. Seperti batu kerikil di dalam sepatu kita, kita akan melukai hati nurani kita, kecuali kita mampu menanggulanginya dengan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang suara-suara yang menyalahkan di dalam diri kita bisa menyiksa kita seperti iblis. Saudara, ada cara untuk mengatasi rasa bersalah. Perlu kami sampaikan bahwa paling sedikit ada 3 jenis rasa bersalah. Ada rasa bersalah yang timbul karena saya tidak mencapai tujuan yang telah saya tentukan untuk diri saya sendiri, atau saya gagal dalam satu hubungan dengan orang lain. Kedua, saya mungkin merasa bersalah karena sesuatu yang telah saya katakan atau lakukan menyinggung orang lain. Ketiga, rasa bersalah saya bisa juga muncul karena mengetahui bahwa saya telah berdosa dan melanggar hukum Tuhan. Saudara, ini dapat disebut merupakan 3
jenis rasa bersalah, yaitu rasa bersalah psikologis, rasa bersalah karena hubungan, dan rasa bersalah secara moral. Rasa bersalah psikologis terjadi ketika saya tidak memenuhi standar yang telah saya tentukan sendiri. Rasa bersalah moral terjadi ketika saya melanggar kata hati dengan melanggar hukum Allah. Dosa membawa rasa bersalah. Saudaraku, Yesus adalah jawaban pada masing-masing dari ketiga jenis rasa bersalah ini. Dia adalah kesempurnaan kita ketika kita gagal memenuhi standar-standar yang tidak mungkin yang telah kita tentukan sendiri. Kita perlu datang, percaya, dan memohon pertolongan kepadanya. Ia adalah penghiburan ketika kita telah melukai orang lain dengan kata-kata dan tindakan kita. Kita minta Dia memberikan kasih karunia agar kita bisa meminta pengampunan itu. Ketika hati menyalahkan karena telah melanggar hukum Allah, kita perlu bertekuk lutut, mengaku dan bertobat. Dia adalah Allah dan Kristus Yesus yang Maha Kasih, yang akan memberikan kelegaan dan kedamaian dalam hati. Yesus mengatakan, marilah kepadamu, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan kiranya memberkati Anda. Amin.